Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria R dari kelas Pendidikan Biologi 12 dengan NIM 20500119026. Jadi saya merupakan anggota dari kelompok 8 yang membahas materi hukum syar'i. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti saat ini. Jadi langsung saja materi yang saya bahas di sini, yaitu pada poin pertama mengenai pengertian dari hukum syar'i. Jadi, secara etimologi, kata hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, yang kemudian bentuk masdarnya menjadi hukman. Lafaz al-hukmu merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam. Berdasarkan akar kata hakama tersebut, muncullah kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Pengertian hukum secara bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan pengertian hukum menurut istilah agama atau syara adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan dari tiap-tiap orang mukallaf. Jadi, hakikat hukum adalah bunyi dari kitab Allah yang berbentuk teks itu sendiri. Hukum syar'i menurut para ahli usul fikih adalah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Kitab adalah semua bentuk dalil, baik Al-Quran, As-Sunnah maupun lainnya. Di kalangan usuliyun, jika yang dimaksud dengan hukum maka memiliki beberapa arti, yakni yang pertama, menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari. Yang kedua, kitab Allah, seperti Aqimu as-salam. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan hukum adalah nas yang datang dari syar'i. Yang ketiga, akibat dari kitab Allah, seperti yang wajib dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aqimu as-salat. Yang keempat adalah keputusan hakim. Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berakal sehat, meliputi perbuatan hati seperti niat, dan perbuatan ucapan seperti menggunjing atau gibah dan mengadu domba atau namimah. Jadi, mungkin ini yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian dari hukum syar'i. Adapun poin kedua dan poin ketiga akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Adapun materi yang saya ingin sampaikan pada video kali ini mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, teman-teman, hukum taklifi itu adalah hukum yang menetapkan tuntutan terhadap orang mukallaf untuk melakukan sesuatu, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, atau tuntutan untuk memilih antara
melakukan atau meninggalkan sesuatu. Jadi di hukum taklifi ini ada 3 poin secara garis besar, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang kedua tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, yang ketiga tuntutan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan sesuatu tersebut. Macam-macam hukum taklifi menurut jumhur ulama atau kebanyakan dari ulama itu ada 5. Nah, yang pertama adalah ijab tuntutan syar'i, yang mana di sini kita dituntut untuk mendirikan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, hal ini biasa kita kenal sebagai ibadah wajib. Misalkan dalam Quran surah An-Nur ayat 56 dinyatakan bahwa dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul agar kamu termasuk orang yang diberi rahmat. Nah, ini adalah contoh dari hukum taklifi yang bersifat wajib atau tidak boleh ditinggalkan sama sekali oleh seorang mukallaf. Yang kedua adalah tuntutan. Di sini kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan namun tidak bersifat memaksa. Ini hanya sebagai anjuran saja dan tidak dilarang untuk meninggalkannya. Contohnya ialah tolong menolong terhadap sesama atau bersifat tasamuh. Yang ketiga adalah ibahah kitab Allah. Di sini kita dianjurkan untuk memilih sesuatu atau berbuat sesuatu amal soleh atau tidak berbuat sama sekali. Yang keempat adalah karaha. Nah, di sini adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Namun tuntutan ini tidak bersifat memaksa. Seperti contohnya ialah perbuatan talak. Perbuatan talak di sini dilarang oleh Allah tapi tidak juga terlalu dipaksa untuk meninggalkannya. Selanjutnya adalah tahrim. Nah, tahrim ini adalah tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu yang bersifat memaksa. Nah, teman-teman, pembagian tuntutan tahrim sendiri itu ada 7. Namun pada video kali ini saya tidak akan membahas ke-7 pembagian tahrim ini karena itu memerlukan durasi yang sangat panjang. Nah, selanjutnya saya akan beralih langsung pada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wad'i sendiri itu terbagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama itu kita kenal sebagai sebutan sebab. Sebab di sini diartikan sebagai sesuatu yang oleh syar'i diindikasikan sebagai adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya. Jadi, sebab merupakan sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan syar'i sebagai penanda dalam hukum syara. Contohnya terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Yang kedua dikenal sebagai syarat. Nah, syarat di sini diartikan sebagai sesuatu yang harus ada karena adanya hukum tergantung pada syarat ini. Nah, tidak adanya syarat berarti tidak adanya hukum. Contohnya ialah wudu. Tidak wudu berarti tidak ada salat. Ketiga adalah mani atau penghalang. Sesuatu yang karenanya menyebabkan tidak adanya hukum, meskipun telah ada dan syarat telah terpenuhi. Akan tetapi, apabila terdapat mani, maka hukum yang tadinya berlaku menjadi tidak berlaku. Contohnya adalah haid bagi seorang wanita, yang menjadi penghalang sahnya sholat dari wanita tersebut. Yang keempat dikenal sebagai syihah, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, terpenuhinya sebab, syarat, dan tidak adanya mani atau penghalang dari hukum tersebut. Misalnya ialah mengerjakan salat zuhur setelah matahari tergelincir. Nah, ini termasuk ke dalam sebab. Dan telah berwudu. Nah, telah berwudu di sini dikategorikan sebagai syarat. Dan yang selanjutnya adalah tidak sedang haid atau nifas dan tidak ada penghalang atau mani di sini. Nah, itu adalah contoh dari hukum syihah yang mana di sini hukumnya termasuk ke dalam tuntutan syara, yaitu terdapat sebab yang tadi itu sebabnya contohnya adalah matahari sudah tergelincir menandakan waktu zuhur telah dimulai, dan yang kedua telah berwudu sebagai syarat terjadinya sholat, dan yang ketiga tidak sedang haid atau nifas yang berarti tidak ada penghalang di dalam ibadahnya. Dan yang kelima adalah batil, yang mana ini berarti terlepasnya hukum syara dari ketentuan yang telah ditentukan dan tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Contohnya adalah fasid, yaitu terjadinya kerusakan dalam unsur-unsur akad, misalnya memperjualbelikan minuman keras. Dan yang terakhir adalah azimah dan rukhsyah. Nah, ini berarti adalah hukum yang diisyaratkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya sebelumnya tidak ada hukum yang seperti itu. Namun karena Allah telah mengisyaratkan seluruh hambanya, maka pada saat itu pula seluruh hamba yang termasuk mukallaf wajib melakukannya. Nah, saya kira cukup penjelasan dari saya mengenai hukum taklifi dan wad'i ini. Terima kasih atas perhatiannya dan
Saya kira dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan penetapan hukum. Nah, dalam hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Nah, di antara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja itu sebagai berikut. Pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini ditarik dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti penghambaan manusia atau penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa tidak ada zat yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik atau benar, yang dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum Islam berbagai aspek. Prinsip keadilan ketiga dimaknai sebagai prinsip modernisasi. Menurut Az-Zuhaili, bahwa perintah Allah yang ditujukan bukan karena semestinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapat kemeradatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun, ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Keempat adalah prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan demokrasi. Argumentasi kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini juga diatur dalam undang-undang. Yang kelima adalah prinsip persamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata yaitu terdapat dalam konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam yang menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam mengerjakan dan mengontrol sosial. Tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Nah, kemudian yang keenam adalah prinsip saling tolong-menolong. Nah, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip terakhir adalah prinsip ketujuh, yakni prinsip toleransi atau prinsip menghargai antar sesama. Nah, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Ya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Dari prinsip-prinsip tersebut perlu kita pahami bahwa hukum Islam dapat menciptakan masyarakat yang rabbani. Demikian